Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Julina, NIM 18 12 10 133, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 6 kelas D. Baiklah, di sini saya kelompok 8 dalam mata kuliah Telaah Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Dengan tugas pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran fikih Madrasah Aliyah kelas 11 semester 1. Yang pertama, mengorganisasikan peta kompetensi. Terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar semester 1. Dalam mata pelajaran fikih kelas 11 Madrasah Aliyah ada kompetensi dasar. Adapun materi yang dibahas, materi pembelajaran yang pertama yang diajarkan yaitu ketentuan Allah tentang wudud dan hikmahnya. Yang kedua, hukum Islam tentang bugat dan hikmahnya. Yang ketiga, ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya. Yang keempat, ketentuan pernikahan dalam Islam, ketentuan pernikahan menurut perundang-undangan dan hikmahnya. Yang kelima, ketentuan hukum mewaris dalam Islam. Adapun hasil konteks atau tema unit yang relevan yang pertama atau bab pertama yaitu tentang ketentuan Allah tentang hudud dan hikmahnya. Adapun pengertian hudud merupakan kata jamak dari kata had yang berarti batas. Secara etimologis, hudud berarti larangan, sedangkan secara termologis, hudud berarti hukuman yang telah ditentukan sebagai hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama telah menyimpulkan ada 17 hal yang mewajibkan diberlakukannya hukum had. Di antaranya yang sudah terjadi kesepakatan adalah keluar dari Islam, perampok selama belum bertobat, berzina, menuduh berzina, minum minuman keras, baik minuman yang memabukkan atau tidak, dan mencuri. Adapun Ar-Raghib mengatakan hudud diartikan juga sebagai perbuatan maksiat itu sendiri, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian itulah larangan Allah, maka janganlah kalian mendekati. Al-Baqarah ayat 187. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu bab kedua tentang bugat dan hikmahnya. Kata bugat yang berarti mencari, maksiat, melampaui batas, berpaling dari kebenaran, zalim. Sedangkan menurut istilah bugat berarti orang-orang yang menentang imam dengan jalan keluar dari pimpinannya dan menolak kewajiban yang dibebankan kepadanya. Dan mereka mempunyai alasan pengikut ketentuan serta ada imamnya tersendiri. Yang ketiga ataupun bab ketiga yaitu membahas tentang ketentuan Islam tentang peradilan. Peradilan Islam tidak hanya menetapkan hukum ajaran manusia dengan lainnya, tetapi juga menetapkan segala sesuatu menurut hukum Islam. Dengan kata lain, bahwa peradilan Islam tidak hanya mengikut pada perselisihan yang bersifat perdata saja, tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat yang pidana atau kenegaraan. Bab keempat atau penjelasan yang keempat yaitu ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan atau nikah artinya adalah berkumpul dan menyatu. Menurut istilah juga dapat diartikan ijab qabul atau akad nikah yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang dituju untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.
ketentuan pernikahan menurut perundang-undangan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku. Pada asasnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Dan hikmah pernikahan yaitu untuk memperoleh ketenangan hidup, memelihara kesucian diri, melaksanakan tuntunan syariat, membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara, dan mengeratkan silaturahmi. Yang kelima atau bab kelima yaitu penjelasan tentang ketentuan hukum mawaris dalam Islam. Dalam hukum mawaris Islam dijumpai suatu ketentuan yang sepintas merupakan kepincangan yang menyinggung rasa keadilan dan merupakan diskriminasi, yaitu di mana lelaki memperoleh 2 bagian kali lipat dari bagian perempuan. Bahwa apabila dalam pembagian itu hadir kerabat dalam membagi harta warisan, maka berarti dari harta itu sedekahnya, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Adapun mewaris artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalan, yaitu orang yang meninggal dunia. Yang ketiga, mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks, tema, atau unit yang relevan. Dalam hal ini, mengembangkan perencanaan dari mata pelajaran fikih kelas 11 semester 1 merupakan kegiatan pembelajaran tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Metode yang akan digunakan, cara menyampaikan materinya, dengan alat atau metode yang digunakan agar dapat menentukan apa yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran yang akan berlangsung. Itu berjudul Ketentuan Allah tentang Hudud dan Hikmahnya. Dengan berbagai tujuan dalam pembelajaran materinya, yaitu memberikan kesempatan untuk mengkaji tentang ketentuan Allah tentang hudud dan hikmahnya, memberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang hudud dan hikmahnya, memberikan kesempatan menelaah materi tentang hudud dan hikmahnya, memberikan perbedaan contoh dan pelanggaran tentang ketentuan hukum hudud, dan memberikan perbandingan tentang Islam tentang hukum hudud. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada materi ini yaitu pendekatan, metode pembelajaran role playing, metode diskusi, drill, dan demonstrasi. Adapun media dan alat yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran yaitu media pembelajaran atau video pembelajaran. Alatnya yaitu komputer atau laptop atau LCD projector. Bab kedua berjudul Hukum Islam tentang Bugat dan Hikmahnya. Adapun tujuan pembelajaran materi ini yaitu meyakini terhadap ketentuan Islam dalam tindakan bugat, ketentuan Islam dan larangan tindakan bugat, menjadi teladan yang bernasionalisme bagi implementasi dari pengetahuan larangan bugat, membandingkan ketentuan tentang larangan bugat, menguji ketentuan larangan bugat, memberikan contoh larangan bugat, dan diberikan dihasilkan contoh hasil larangan bugat. Yang bab ketiga yaitu berjudul tentang ketentuan Islam. Adapun
tujuan dalam pembelajaran materinya yaitu diberikan tentang ketentuan Islam tentang peradilan, diberikan nilai Islam tentang peradilan, diberikan implementasi dari pengetahuan tentang peradilan Islam, dan mengorganisir peradilan Islam, menyajikan ketentuan peradilan Islam, diberikan ketentuan dalam peradilan Islam di Indonesia. Keempat berjudul ketentuan pernikahan dalam Islam, pernikahan menurut pandangan perundang-undangan dan hikmahnya. Adapun tujuannya yaitu untuk kesempatan mengkaji tentang hikmah dari pernikahan tentang Islam dan mengimplementasi tentang pemahaman pernikahan dalam perundang-undangan. Diberikan kesempatan menelaah materi tentang ketentuan Islam tentang pernikahan, diberikan contoh dan perkawinan dalam perundang-undangan, mempraktikkan pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat. Bab kelima yaitu berjudul ketentuan hukum mewaris dalam Islam. Tujuan dalam pembelajaran materi ini yaitu diberikan kesempatan untuk mengkaji tentang hukum mewaris dalam Islam, diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan implementasi dalam pemahaman penekanan hukum mewaris dalam Islam, diberikan kesempatan menelaah materi hukum mewaris, diberikan contoh ketentuan hukum mewaris dalam Islam, mempresentasikan ketentuan hukum mewaris dalam Islam, dan diberikan ketentuan tentang hukum mewaris dalam Islam. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan ide-ide pembelajaran. Dalam banyak kesempatan, ide-ide perubahan pembelajaran telah digunakan. Akan tetapi, ide tersebut akan seakan-akan hanya milik menjadi guru dan tidak diterapkan di dalam kelas. Untuk mendorong terjadinya perubahan, kehadiran seorang pemimpin yang sangat diperlukan. Pemimpin yang baik akan menumbuh kembangkan keberanian orang yang dipimpin untuk mencoba ide tanpa takut salah. Karena itu, kepada sekolah, pengawas, dan pemimpin lainnya di sekolah perlu memiliki kiat-kiat kepemimpinan yang mampu mendorong pelaksanaan perubahan ide-ide proses pembelajaran di kelas. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.